Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran agama kelas 5 minggu ini. Kita akan belajar tentang Yosua mengutus 2 pengintai. Ibu harapkan anak-anak sudah membaca kitab Yosua pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Nah, dalam cerita ini ada kisah yang menarik. Tentang apa ya? Ya, benar, tentang seorang perempuan, ya, seorang perempuan. Siapa namanya? Ya, benar, Rahab. Perempuan itu bernama Rahab, ya. Jadi ceritanya ketika Yosua mengutus 2 pengintai untuk melihat-lihat keadaan kota Yeriko, ketika 2 pengintai ini sampai di Yeriko, mereka menginap di rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab, ya. Jadi perempuan ini menerima 2 pengintai itu dan berkat pertolongan perempuan ini 2 pengintai ini mendapatkan keselamatan, ya. Dengan cara apa? Rahab menutup kedua pengintai ini dengan jerami di atas rumahnya, sehingga ketika para prajurit di Yeriko, orang-orang di Yeriko datang mencari kedua pengintai ini karena mereka tahu bahwa 2 pengintai ini adalah orang Israel. Rahab ini mengatakan bahwa dua orang ini tidak ada di tempat ini. Mereka sudah lari ke pegunungan. Nah, oleh sebab itu Ibu Yeni mau kalian tahu dulu siapa ini Rahab. Ya, Rahab ini adalah seorang perempuan Sundal yang tadi kalian baca di dalam kitab Yosua, ya. Dan juga Rahab ini dia tidak mengenal Allah. Namun Rahab ini tahu tentang Allahnya orang Israel. Dia dengar ceritanya tentang Allahnya orang Israel yang berkuasa memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Oleh sebab itu dia mau, ketika dia tahu bahwa 2 pengintai ini adalah orang Israel, maka dia mau untuk menyelamatkan mereka dengan cara menyembunyikan. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia takut kepada Allahnya orang Israel. Bukan takut kepada orang Israel, tapi takut dibinasakan oleh Allahnya orang Israel. Nah, dengan cara seperti ini ya anak-anak lihat, Rahab itu mengikatkan tali merah di jendelanya dan menurunkan kedua pengintai ini dan meminta kedua pengintai ini lari ke atas pegunungan dan bersembunyi selama 3 hari sampai keadaannya aman, baru mereka boleh kembali pulang ke tempat mereka untuk bertemu dengan Yosua dan orang-orang Israel. Nah, tali merah yang diikatkan ini bukan sekedar diikatkan anak-anak, tetapi tali merah ini sebagai tanda perjanjian, sebagai bukti bahwa ada perjanjian antara 2 pengintai ini dengan Rahab. Sehingga nanti ketika bangsa Israel itu menduduki tanah Yeriko, kain ini sebagai lambang yang mengingatkan orang-orang Israel, khususnya 2 pengintai itu, untuk membebaskan atau menyelamatkan Rahab dan berserta keluarganya untuk tidak ikut binasa pada saat tanah Yeriko itu diserahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, tali merah ini sering disebut tali kermisi, ya. Tali kermisi yang diikatkan Rahab di jendelanya ini anak-anak tidak sekedar diikatkan, tetapi dia menjadi lambang, ya, lambang pengharapan. Mengapa disebut lambang pengharapan? Ya, karena melalui tali ini 2 orang pengintai itu diselamatkan. Sama juga seperti kita manusia berdosa. Ketika kita melihat kepada Allah yang adalah sumber pengharapan itu, maka kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini dibebaskan dari kuasa kutuk dosa. Alkitab mengatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sama seperti Rahab, seorang perempuan Sundal, dia mampu untuk meresponi tanda-tanda ajaib Allah yang besar dengan imannya, sehingga ia menyelamatkan 2 pengintai itu dan akhirnya dia dan seisi rumahnya pun mendapatkan keselamatan. Bahkan Rahab ini dicantumkan dalam silsilah keselamatan Yesus Kristus. Nah, apa yang kalian pelajari dari pembelajaran ini?
Ibu Yeni mau supaya anak-anak tahu bahwa dalam pembelajaran ini kita melihat bahwa sebesar apapun dosa kita manusia, Allah sanggup untuk mengampuni kita. Sama seperti Rahab, seorang perempuan sundal dipakai Allah untuk merealisasikan rencana keselamatan bagi Israel. Dan hal yang kedua, keselamatan hanya datang dari Allah dan di dalam Allah. Ya, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya hanya karena anugerah Allah, hanya karena Allah mau datang menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib, maka kita manusia yang berdosa ini dibebaskan. Oleh sebab itu, inisiatif keselamatan itu datang dari Allah, bukan usaha manusia. Maka sebagai manusia yang tahu diri, biarlah kita tetap mau hidup di dalam Allah dengan menjaga kekudusan hidup kita. Demikian